Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, gue akan ingatkan lagi bahwa besok kita akan keluar dua data penting dan dua-duanya akan keluar jam 9 malam. Ya, jadi buat lo yang punya posisi futures, besok dekat-dekat jam 9 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Kenapa gue ingatkannya hari ini? Karena besok gue akan pergi ke luar negeri, jadi gue disiapin on-chain buat besok ya. Apa yang terjadi nih di bulan Oktober ya, buat yang penasaran nanti kita lihatlah secara on-chainnya besok kita akan upload ya. Nah, jadi gue remindernya untuk lo, untuk posisi futures di hari ini ya, jadi jangan sampai lupa. Oke. Next, kita akan lihat dulu kondisi Bitcoin yang sekarang itu masih struggling dengan 68.265 ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ya di sela-sela antara DCWT 1 dan yang kedua ini dia sempat tertinggi di angka 68.553, tetapi sekarang kembali ke bawah ya. Kita lihat sampai besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Bitcoin di atas dari 68.265, artinya Bitcoin berhasil menyelesaikan salah satu PR besarnya ya. Apalagi kalau dari klaim ini jadi support, wow ya, potensi Bitcoin untuk membuat higher high di daily maupun di weekly semakin besar ya. Itu mungkin ya yang menjadi beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Dan jangan lupa ya, minggu ini adalah minggu yang sangat padat. Kita cuma dikasih liburan hari Senin ini aja ya. Hari Senin ini aja, besok langsung full ya. Dari hari Selasa sampai hari Jumat semuanya bintang 3 sudah banyak yang menunggu ya, udah ditunggu jenderal. Dan datanya nggak main-main, ada ADP non-farm employment change, ada GDP, lalu ada initial jobless claim, dan yang mungkin salah satu yang harus kita paling perhatikan adalah unemployment rate ya. Itu tuh akan keluar Jumat kalau nggak salah. Yes, Jumat. Nah, data ini salah satu yang harus kita perhatikan. Karena kenapa? Ya, kan gue udah bahas ya dari beberapa DCWT sebelum-sebelumnya ya. Sekarang ya para investor lebih sensitif terhadap data labor market. Nah, kalau sampai pengangguran di US meningkat, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu penghambat BTC secara fundamental. Ya, jadi we'll see nih ya, minggu ini adalah momen make it or break it. Kalau sampai bagus ya, nah ini akan bisa ekstra mengguncang lagi di bulan November karena ya kita tahu akan ada pemilu dan juga akan ada interest rate decision. Semoga itu semua hasilnya bagus ya. Kalau semua hasilnya bagus, udah tahu dong kira-kira mau kemana ya. Atau lebih tepatnya gini deh, possibility-nya mau kemana udah kebayang ya. Oke, jadi siap-siap ya. Minggu ini akan ekstra padat. Oke, langsung aja kita sekarang masuk ke ini ya. Oh, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, kita akan bahas dulu mengenai satu event yang sedang berjalan di CoinEx ya. Event ini langsung aja akan kita bahas sekarang. Jadi, event yang sedang berjalan di CoinEx ini bernama Mulung Bareng CoinEx Part 2 ya, karena part 1-nya luar biasa berhasil ya. Jadi, di part 2 ini kita sama-sama bisa extra profit lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi masih ada waktu nih ya. Nah, di sini kita bisa meraih kesempatan untuk memenangkan total hadiah sebesar 3.000 USD dan juga kita bisa mendapatkan tiket ke rangkaian acara di Web3 Week Asia 2024 ya. Seperti apa eventnya langsung aja kita bahas ya. Jadi sekali lagi ya, total hadiahnya bisa mencapai 3.000 USD plus juga kita bisa mendapatkan diamond ticket ya. Bisa diamond ticket yang paling utamanya tentunya ya. Makin ke bawah ya makin kecil ya, bisa diamond, gold sampai silver. Jadi untuk kita bisa memenangkan hadiahnya kita harus ada di leaderboard ya. Ini ada ranking 1 sampai 50 begitu. Jadi cukup banyak sih sebenarnya yang bisa menang ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita buat akun di CoinEx dan di Zilli karena ini bentuknya ada beberapa event yang harus kita selesaikan di Zilli ya, seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama daftar di CoinEx. Buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah karena saat lo menggunakan link referral kita di bawah, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI gitu ya. Dan yang kedua, bikin juga akun di Zilli. Dan setelah itu selesaikan quest di Zilli ya. Setiap hari ada tantangan baru mulai dari login harian, membuat konten di Instagram atau TikTok hingga melakukan trading ya. Jadi ada banyak event-event yang kita bisa ikutin. Dan ada yang dari simple sampai yang mungkin lebih rumit ya. Ini lu bisa ikutin semua ya. Dan setelah lu selesaikan semuanya ya, lu bisa lakukan trading. Jadi selama event ini trading dengan volume yang sudah ditentukan di Zilli untuk meningkatkan leaderboard dan memenangkan hadiah besar ya.
Yang keempat, raih posisi tinggi di leaderboard. Semakin aktif menyelesaikan quest, semakin tinggi peluang untuk menang. Ya, leaderboard akan terus diupdate, jadi aktif terus ya. Sekali lagi, bagi lu juara satunya bisa mendapatkan 3000 CET ya, plus juga diamond ticket untuk ke yang web 3.0 itu ya. Event berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi buat lo yang tertarik, ayo cepetan ikut karena waktu terus berjalan. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke komen ya. Yang pertama dari Dani Andrianto. Bang, kenapa Wales BTC cenderung melakukan apa yang tidak dilakukan retail? Barusan baca berita, dompet Wales terus meningkat, sedangkan dompet retail terus berkurang. Kenapa para retail nggak ngikutin Wales aja, Bang? Karena Wales itu mau bersabar, begitu. Retail pengen kaya besok. Banyaknya begitu, ya suka nggak suka memang seperti itu. Retail itu banyaknya FOMO, JOMO. Jadi ya lihat beli ini katanya udah beli ya. Nanti kalau turun, aduh gimana nih? Ya salah ini, salah itu. Retail banyak melakukan itu ya. Nah sementara kalau Wales ya mereka cenderung nggak selalu. Karena gini, untuk lu bisa bertahan jadi Wales itu lu butuh kecerdasan. Itu lu butuh bisa lihat market atau minimal mau belajar dari market. Karena kalau lo nggak mau belajar, akan gampang sekali mati di market. Begitu. Jadi ya simpelnya Wales ini sudah terfilter. Mereka nggak bisa terlalu sembrono. Begitu. Jadi ya suka nggak suka retail itu lebih sabar dan mereka mau melakukan apa? Ya mereka mau melakukan ya DCA. Gitu. Cuman mungkin orang berpikir, wah DCA apa bang? Whale gede bang, miliaran. Iya, mungkin miliaran buat mereka nggak gede. Nah, lo mungkin harus mikir kayak gitu. Ya. Nah, jangan selalu ngeliat dari perspektif diri sendiri. Mungkin buat retail miliaran gede, ya, tapi buat Wales, ya biasa aja sih, dibilang gede banget juga enggak. Itu mungkin DCA normal dia. Nah, itu harus kita pikir, ya. Oke, next dari siapa nih? Next itu dari, wah jauh juga. Ini hati-hati ya, banyak sekali sekarang spam, ya. Jadi yang kayak begini jangan terlalu jangan terlalu dipedulikan, ya. Oke, next dari Hen Junior. Kalau udah libur, ndak ada yang disimak lagi. Bang Toshi terkhusus untuk wejangan. Wejangan justru gue udah buat beberapa ya. Karena gue tahu gue mau pergi. Takut ada yang kelewat sehari 2 hari. Ya gue ada siapin wejangan juga. Jadi stay tune ya. Kita tetap ada konten kok ya. Next. Next dari Aina88. Spekulasi pribadi saya sih, Mak. Melihat data inflow ETF yang semakin besar, masuknya banyak para paus-paus baru dan juga institusi besar, sepertinya market sedang menguji kesabaran kita di boring zone. Sabar, menunggu balon yang sebentar lagi pecah diisi air. Intinya kita harus sabar, bereaksi pada market dan berpikir jangka panjang ya. Sehat selalu Matoshi dan tim. Hati-hati di jalan dan salam tabur tuai. Thank you ya. Salam tabur tuai juga. Setuju ya. Jadi dalam market itu, terutama di kripto, di Bitcoin lah ya, kita ngomong yang langsung kita lihat di depan muka kita aja, Bitcoin ya. Itu masa-masa boring lama seperti ini ya, kita bisa lihat nih. Ini udah boring selama 230 hari, itu bukan hal baru ya. Kita mundur ke tahun lalu aja ya, mungkin sedikit ini lebih panjang lah ya. Tapi ini bukan waktu yang sebentar loh. Dari di sini sampai sini ya, sampai mulai terjadi movement yang signifikan tuh 219 hari. Begitu. Jadi ya masa-masa boring di market itu memang sering kali terjadi. Nothing new ya. Nah, masa-masa boring ini adalah masa-masa di mana orang-orang tidak sabar disembelih. Ya, disembelih oleh market, orang-orang over leverage dibunuh. Begitu ya. Nah, saat udah bebas tuh dari orang-orang over leverage, udah bebas dari orang-orang yang nggak sabaran, baru market naik. Nah, orang-orang yang tidak sabaran akan tiba-tiba FOMO nanti. Waduh, gimana nih? Nah, nanti pelan-pelan mereka akan menjadi apa? Ya, exit liquidity. Suka nggak suka memang seperti itu. Market tuh kejam ya. Dan ini bukan cuma di cycle ini aja. Wah, cycle ini paling parah, Bang. Enggak, ya. Cycle sebelumnya juga lihat. Boring, ya. Udah boring dikasih COVID. Makin lama. Lihat. Bandingin, ya. Bandingin. Ini sama ini. Ini kayak ngedouble. Gara-gara dikasih Black Swan. Begitu. Dan ada di sini, ya. Ada lagi terus ada masa-masa boring di market. Begitu. Ya, jadi ya memang normal ya, masa-masa boring seperti ini adalah tempat para orang-orang tidak sabar, orang-orang over leverage disembelih ya. Next dari telah lama edan. Aduh ya. Dan pada akhirnya yang nyicilah yang sekarang senyum-senyum. Mantap, terbukti. Yes.
Yang DCA yang menang. DCA is king ya. Gue pribadi merasakan yang melakukan DCA beneran, apalagi dari 2022, tentunya juga ikutan bareng-bareng merasakan. Yang tidak merasakan adalah yang tidak sabar, begitu ya. Oke. Next. Waduh, banyak juga ini spam ya. Oke, next dari Telogah. Gua kalau dengar Bro Toshi peringatkan dengan teriak altcoin season, langsung ngakak ketawa. Ya soalnya gini bro, ini Sato udah sampai nggak mau jawab lagi ya kalau ada yang nanya altcoin season gitu. Karena udah terlalu banyak begitu ya. Komen udah berkurang sih. Tapi di sosmed tuh, waduh ya banyak banget tuh dewa-dewa finansial ya. Dukun-dukun finansial yang ngomongnya semprul banget ya, enak jidat ngomongnya. Wah, altcoin bakal begini, lu beli langsung begini. Kampret ya. Nggak, mana gitu loh. Kalau sampai banyak yang terjerumus sama lo, sekarang ya tinggal diem kan. Nah, bangke banget gitu menurut gua. Tidak ada tanggung jawabnya gitu. Jadi ya makanya gue mungkin jadi ada ekstra penekanan gitu ya. Ada sedikit terbawa sedikit emosi gitu karena banyak yang melihat orang yang semprul banget gitu ngomong soal altcoin season. Belum ada bensin orang teriak-teriak altcoin season gitu ya. Masalahnya kalau sembrono cuma ke diri sendiri ya terserah lah. Ya sembrono merusak orang lain. Waduh. Oke, next dari Kira Misha. Bang Toshi mau minta saran. Selama ini saya BTC maksimalis, tapi akhir-akhir ini mulai tertarik Solana. Mohon pendapat abang. Apakah bijak menukar beberapa BTC yang saya punya sekarang dengan Solana, sedangkan Bang Toshi selalu nyaranin ke Ethereum. Terima kasih, sukses selalu buat TCI dan tim. Gini, kalau gue pribadi, ya Solana punya potensi nggak? Punya. Dan gue pribadi pun, Solana jujurnya salah satu altcoins di luar Ethereum yang cukup signifikan yang gue pegang. Ya. Bahkan karena Solana peningkatan di cycle ini tuh gila, ya, walaupun alokasi awal Ethereum gue itu signifikan lebih besar dibandingkan Solana gue yang kecil itu meningkat dengan besar karena di cycle ini dia outperform BTC maupun Ethereum. Jadi ya sebenarnya kalau mau dibilang lu salah nggak kalau pengen invest di Solana, nggak masalah gitu. Bahkan gue Solana tuh dari cycle kemarin itu gue juga jadi untungnya di cycle kemarin udah sempat gue TP sih. Gue udah TP sebagian besar, jadi pas turun ya sedikit-sedikit lah akumulasi. Taunya luar biasa peningkatannya ya. Jadi boleh-boleh aja. Tapi ya ingat aja rasio 70-30 begitu. Kalau lo misalkan bang, gue lebih suka gue lebih suka Solana dibanding Ethereum. Gue merasa bisa ngalahin Ethereum. Ya nggak masalah, asalkan jangan ngoprek-ngoprek yang 70-nya atau yang mayoritasnya tuh jangan dioprek. Itu BTC-nya tetap harus jadi jangkar, jadi fondasi. Nah sisanya untuk si bagian portofolio yang altcoins-nya monggo itu berkreasi masing-masing lah. Itu setiap orang punya caranya sendiri-sendiri gitu ya. Next dari Imam ya, panjang M-nya ya. Sales altcoin season dan para pengikutnya bakal ritual goyang memanggil altcoin season. ya lagi-lagi. Jadi ya bukan cuma gue yang merasakan seperti ini, udah banyak tuh pawang-pawang ya. Pawang-pawang altcoin season. Jadi ya pokoknya kita harus ini deh ya, kita jangan sampai kemakan. Gitu. Lihat aja datanya. Balance sheet-nya mulai naik nggak? Balance sheet-nya mulai naik, ya mungkin boleh dipertimbangkan untuk sedikit-sedikit dialokasikan ke alts. Tapi selama masih belum ada tanda-tanda balance sheet, interest rate misalkan tidak jadi diturunkan, ya lihat sendiri aja Bitcoin dominance akan kemana. Gitu. Ya balik lagi ke fundamental. Kalau orang ngerti fundamentalnya, ya orang akan sepaham juga menurut gua. Ya. Tapi kalau orang nggak ngerti fundamental, tebak-tebakan, ya orang akan gampang kalau tebak-tebakan sih. Itu karena nggak punya teori yang sama sekali kan. Asal aja ngomong gitu ya. Oke. Next dari murid Bang Toshi, DCA is king. Yes ya. Jujur Bang, dulu gua awal-awal mikir nanti dulu beli BTC, beli alt dulu. Kalau udah gacor di alt, udah pasti dapat duit banyak, baru beli BTC. Ternyata gak gitu konsepnya Bu. Bener, kebalik ya, kebalik. Tapi memang normal. Itu sangat manusiawi berpikir bahwa jangan beli BTC susah naiknya dan lain-lain. Karena apa? Semua orang ingat 2021. Lupa berapa tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya lupa. Begitu. Ini statistik yang gue udah sering bahas ya. Orang tuh lupa bahwa selama dari 2000, nih bentar ya, harus zoom in dulu sebentar. Ya, sini ya. Selama dari 2018 sampai 2020 itu BTC yang berkuasa. Tapi sayangnya semua lupa.
ya. Cuma ingatnya 2021 di mana altcoins menghajar BTC kesannya ya. Wah, buat apa beli BTC, rugi. Oh, udah mending beli altcoins. Nah, taunya keulang lagi nih sama kayak 2018 sampai 2020. Lihat, udah 3 tahun. Polanya mirip banget kan? Ya gue gak akan bilang ini pasti ngulang lagi, enggak. Tapi polanya kayak gini kan. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Ada fundamentalnya, bos. Nggak ngasal ya. Jawabannya kenapa? Interest rate dan balance sheet. Lihat kondisinya. Kita masuk ke weekly ya. Kita masuk ke weekly, kondisinya seperti apa? Ini sangat mirip gitu loh. Sangat mirip. Kita tuh sekarang lagi ada di masa-masa sini nih, kayak di zaman sini. Nah, pertanyaan di zaman sini siapa yang berkuasa? Ya BTCD. Ya udah jangan ngarang sisanya. Gitu. Gitu aja, simple sebenarnya. Kalau pakai data kan enak semua. Apa? Wah, itu kan cuma opini lu. Oh, bukan opini, ini data. Gitu. Ya sudah. Oke. Next kita ke, waduh, tadi kemana ya? Ini udah lewat. Tadi kan BT ini ya. Oh, waduh, mana ya? Udah lewat juga nih. Nah ini ya. Bro Andi Molto, bener banget kok. Gua pernah berpikiran begitu di futures. Yang ada di otakku tuh profit terus sehari. Kudu itu harus ya, harus dapat targetan dengan teori scalping 5 menit lebih dari 10 posisi tanpa tahu resiko. Alhasil gue MC. Oh ya, kayak begini pasti iya sih, 5 menit harus buka 10 posisi. Ya, itu gampang MC ya. Dan jadi baper. Tapi sekarang saat tahu DCA, gue jadi kalem dan gak baperan. Dari future pun udah tahu batasan dan resiko pasti profit ya. Selalu pasang SL dan TP. By the way, kok hati-hati dalam perjalanan. Semoga diberi keselamatan untuk liburan ke luar negerinya. Jangan lupa oleh-olehnya. Thank you ya, thank you. Oleh-olehnya ya moga-moga lu profit di market. Ya pokoknya ini sih ya. Intinya yang penting mau belajar. Mau berubah. Karena gue pribadi pun dulu sembrono kok. Sembrono dulu gue juga. Wah, trading tuh udah kayak judi aja. Wah, bam ya. Bam MC. Bam MC. Pelan-pelan membaik. Akhirnya berevolusi sampai berpikir, ngapain sih mikir jangka pendek? Makin pendek makin hancur. Ya makanya ada 3 golden rules. Begitu ya. Mantap. Oke, untuk komennya seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan charting Solana, Ton, dan Render. Kemarin ada yang minta terus Solana ya. Gua akan bahas Solana jadinya ya. Oke. Sebelum kita masuk, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kemarin ya, kalau lu SOP-nya sama kayak kita, berarti lu dapat posisi long harusnya di tanggal 26 Oktober. Karena retest 1, retest 2 di 162,75. Nah, posisi long ini target TP-nya di 169,8 ya. Jadi harusnya buat lu yang sama SOP-nya kayak kita, aduh ketarik sedikit. Aduh. Oke ya. Nah, jadi buat lu yang SOP-nya sama, berarti lu harusnya sudah dalam keadaan profit ya harusnya. Berarti lu harusnya profit sebesar ya 4,2% lah ya. Itu untuk posisi longnya udah kena target TP. Posisi spotnya di 169,8, di 163,02 dan di EMA 20 di 159,34 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Solana ya. Next kita masuk ke Ton. Untuk Ton dia terjadi reclaim di 4,886 ya. Nah, untuk posisi futures belum ada karena tanggal 26 Oktobernya tidak terjadi retest lagi. Jadi spot aja sekarang di 4,886, 4,626 dan di 4,317. Next kita masuk ke Render. Untuk Render dia terjadi retest pertama di 4,739. Kita lihat besok pagi kalau daily close dari Render masih di atas dari 4,739. Kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP kita di angka 5,1835 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Render. Untuk posisi spotnya di 4,7394, di 4,4725 dan di 4,1238. Itu untuk posisi spot dan futures di Render ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi buat yang pengen ikutan CoinX ya, silahkan. Ini event mulung bareng CoinX sedang berjalan sampai tanggal 5 November. Buat lo yang belum punya akun di CoinX, boleh menggunakan link referral kita di bawah ya. Karena apabila lo menggunakan link referral kita, terus secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan jangan lupa untuk ya diberesin nih semua tugas-tugas di Zilly-nya ya.
Nah, selain dari itu juga ya, gua ini dulu ya, gua pamit dulu. Gua besok akan pergi ke luar negeri ya. Jadi ada berlibur sebentar lah ya. Udah dari 2022 udah konsisten banget ya. Liburan pun tetap bawa laptop kok. Jadi ya nanti mungkin lusa atau kapan gua akan bikin update lah di market. Tapi nggak sesering kayak biasanya karena ya lagi liburan masa bikin konten terus ya. Ya, tapi intinya satu aja sih, gua tetap ingetin saat lu mulai terasa FOMO, ya lu merasa bahwa aduh gua akumulasinya kurang dan seterusnya, ingat semua orang merasakan hal yang sama. Gua pribadi pun mau seberapa lama di market pun pasti ada aja kerasa seperti itu kalau saat market sedang naik gitu. Jadi ya jangan terlalu dipikirin, ya jangan terlalu dipikirin. Jadi yang penting lu terus aja di CA, ada struktur ya, ada tempat akumulasi ya, lakukan akumulasi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.